Halo guys, hari ini ketemu lagi bersama saya Franz Brian di ATB Live. Hari ini bakal beda banget sama episode-episode sebelumnya. Narasumber kita kali ini punya kalian khusus yang bisa bikin orang merinding. Kalian ngerasa juga gak sih kalau hawanya tuh beda hari ini? Nah yaudah gak usah lama-lama, kita langsung samperin orangnya guys. Waduh, aku di mana ini? Kok aku di sini kok? Ayo, kamu di mana ayo? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Aduh, perasaan tadi aku di jembatan kok di sini kok. Aduh, gimana kabar kok? Sebentar kok. Tapi sebelum biar ngomong-ngomong enak, gimana kalau kita lepas masker kok? Oke, boleh ayo. Kan kita udah protokol kesehatan ya kok. Siap. Pakai ini kok biar kelihatan muka ganteng. Sip. Sip. Wah, enak. Nah, ganteng ya. Nah, gimana kok kabar kok? Baik, halus baik. Kesibukannya sekarang apa kok kesibukannya sekarang? Kesibukannya tetap masih show, saya juga ada bisnis. Cuman mungkin karena pandemi show tidak sepadat dulu. Gak sepadat dulu. Ya, kalau dulu mungkin ya 1 bulan bisa 10 sampai 18 show, jadi padat banget. Padat banget. Sekarang nggak sepadat, makanya saya bisa meluangkan waktu sama kamu ini. Oh. Nah. Kalau nggak ada pandemi nggak bisa berarti ya kok? Kalau nggak ada pandemi keliling terus, muter. Keliling terus ya. Muter di tempat atau ya bro? Muter kemana-mana bro. Waduh. Jadi show-nya itu kebetulan saya nggak cuma di Surabaya, jadi kita sampai luar kota, luar pulau, bahkan sampai luar negeri. Oh siap. Sekarang kita masuk ke talk show ya gimana? Siap, ayo. Oke. Kok aku mau tanya nih kok udah berapa tahun kok jalanin karir sebagai pesulap ini? Kalau ini hobi sulapnya atau karir profesionalnya? Karir profesional kok. Kalau karir profesionalnya kurang lebih 15 tahun. 15 Tapi tahun. kalau hobi sulapnya sudah dari zaman sekolah dulu sudah hobi sulap. Tapi untuk terjun ke profesionalnya itu kurang lebih 15 tahunan. Lama ya bu? Ya lumayan. Hobi sulap itu kayak ghosting gitu kan? Wah, lain itu bahaya itu. Ya tapi basically aku sulap itu awalnya karena usil. Nah, jadi kalau kalian sekarang mau belajar sulap itu mudah, ada YouTube dan lain-lain. Tapi karena dulu nggak ada YouTube, jadi semua saya belajarnya dulu otodidak. Nah, basicnya itu usil. Kok bisa usil? Ya karena kalau kita pergi sama teman-teman, suasana kaku, nah itu saya ajak main sulap supaya suasana cair, bisa happy ngeblend sama teman-teman. Oh, gitu. Makanya itu belajar sulap. Masih inget gak dulu waktu sekolah sulap ya bro? Sulap pertama kali belajar. Gimana? Sulap pertama kali belajar ya dulu apa? Dadu, kartu, koin, standar lah awal-awal. Oke. Terus awal mulai kok bisa jadi pesulap profesional? Gimana aku ceritain? Ya pada awalnya saya sih coba-coba. ya iseng-iseng. Jadi awalnya iseng-iseng, terus dampingin. Saya pertama kalinya punya toko sulap dulu. Toko sulap? Ya, jadi punya beberapa toko sulap. Jadi ada banyak import alat-alat sulap. Nah dari itu banyak belajar. Dari banyak belajar itu, terus saya punya banyak murid. Kebetulan. Ada sekolah juga kok? Ya saya dulu ada ngajar juga, punya beberapa murid yang sekarang juga beberapa jadi tim saya. Nah itu dulu itu saya nggak mau show sendiri. Jadi selalu ajarin orang create team untuk show. Karena basically saya lulusan dari international business juga. Nah kepinginnya sih jadi pebisnis. Ya kan. Terus saya create murid-murid untuk show. Terus someday ada teman yang minta show, saya kasih anak buah saya nggak mau, maksa minta saya sendiri yang show. Ya udah akhirnya dengan berhati saya turun sendiri. Dan itu merasakan show-nya cuma berapa menit semalam, sebentar doang, duitnya kerasa. Dari itu mulai show sendiri. Tapi itu termasuk dalam bisnis juga dong. Ya. Apapun itu bisnisnya kalau kamu tekunin ya bisa jadi. Siap.
dalam ya. Terus ini kok apa yang motivasi Koko ini terjun ke sulap ini apa? Maksudnya motivasi apa? Ini motivasi mengikuti lomba-lomba kayak The Master Oh, gitu. saya orangnya nggak ambisius untuk ikut gitu-gitu sih. Jadi untuk beberapa ajang kayak The Master, IMB dan lain-lain itu awalnya saya dampingin tim saya, dampingin murid-murid saya untuk ikut audisi. Oh, Koko yang dampingin. Nah, terus dari dampingin itu mereka bilang ayo ikut juga, terus disuruh main, iseng-iseng main supaya mereka percaya diri. Kok hokinya di saya. Jadi kebetulan saya yang lolos. Kalau untuk yang The Master. The Master. Kalau yang IMB saya murni dampingin dan saya tahu pasti saya nggak lolos karena TV itu pasti tahu kamu ajang pencarian bakat dari stasiun TV lain. Oh, iya, Dia nggak iya. mungkin mau. Apalagi jurinya sama waktu itu. Oh, Deddy jurinya sama. Corbuzier. Siapa The Master jurinya? Deddy Corbuzier, IMB Deddy Corbuzier. Jadi saya tahu saya lolos pun begitu ketemu Deddy Corbuzier, jadi pasti tahu kalau saya dari ajang pencarian bakat TV lain. Tapi nyatanya begitu ketemu lolos juga, saya juga bingung. Ya, jadi ya hoki nggak lari kemana. Jadi saya udah prediksi pasti nggak lolos ya, tapi nyatanya lolos terus. Karena hoki itu mungkin ya. Ya. Atau karena dari Ya profesional banyak sendiri. faktor lah. Dari kamu profesional, dari skillmu, dari pembawaanmu ya salah satunya lah hoki. Jadi Koko ngembangin bakatnya Koko itu lewat apa namanya lomba-lomba gitu bukan ya? Enggak, dulu awal mula belajarnya otodidak karena zaman dulu itu nggak banyak YouTube. Nggak banyak. Kalau kalian sekarang belajar sulap itu gampang guys, tinggal buka YouTube, ada banyak lecture di sana. Kalau dulu kamu mau beli buku atau video lecture itu kamu harus nunggu dari luar negeri, lama banget dan harganya super mahal. Super mahal. Ya, jadi awal mulanya saya otodidak itu saya lihat orang main sulap karena saya benar-benar kepingin bisa sulap. Dari 10 trik yang saya lihat, saya bisa dapat 1 sampai 2. Ya banyak nggak dapetnya lah, kan susah. Dulu kan amatir, 1 sampai 2. Terus ketemu sesama amatir, saya bisa sulap ini. Kamu bisa sulap apa? Pikiran Itu berarti. tukeran. Awalnya dulu. Kalau sekarang udah ini profesional. Jadi lihat-lihat trik apapun di kayak YouTube, orang luar main, kurang lebih sulap itu ya seperti itulah. Jadi kurang lebih 99% kita tahu triknya. Kalau triknya Pak Tarno tau nggak? Pak Tarno. Triknya Pak Tarno ya tahu. Sedikit. Sesama pesulap pasti saling tahu lah. Cuman kan kita memang ada kode etik dan saling menghargai. Oh, oke. Terus pernah gagal nggak waktu show gitu? Gagal pernah, pasti pernah gagal. Cara ngatasi gimana? Nah, tinggal bagaimana cara kita menyikapi. Jadi kalau kamu gagal, terus kamu memperlihatkan itu gagal, penonton akan tahu kalau kamu gagal, akan terlihat jelek. Jadi harus gimana tuh? Nah, tapi kalau kamu pintar menutupi, orang itu kadang nggak tahu kalau kamu gagal. Jadi santai aja, ngalir aja, asal gagalmu nggak fatal ya. Iya. Kalau gagalmu fatal ya parah, nggak bisa ditutupi. Contoh kayak mana? Contohnya. Contoh apa? Saya pernah main cabaret manipulation. Jadi yang dari tangan kosong keluar banyak barang, kartu, payung, tongkat dan lain-lain. Uang bisa keluar banyak uang. Bisa. Jadi kita sudah loading, siapkan barang-barang di badan. Terus saya main, tiba-tiba keluar payung. Belum saatnya keluar, payungnya sudah keluar. Wah, itu kalau pesulap lain pasti bingung. Ada beberapa pesulap bingung. Kadang ada yang setelah gagal terus dia geleng-geleng gini. Orang malah tahu kalau kamu gagal. Tapi kalau kamu santai aja, saya santai. Anggap aja itu tiba-tiba dari kosong, dari pantat saya keluar payung atau secara magical keluar payung, orang juga tepuk tangan, orang juga heran. Ngapain dianggap gagal? Ngapain dianggap gagal? Santai aja karena orang belum tentu tahu kalau itu kamu miss. Kecuali kamu menunjukkan lewat ekspresimu, orang jadi tahu. Ngapain? Itu. Jadi ekspresi mempengaruhi Ya sulap. banyak hal. Suka duka jadi pesulap apa? Suka duka. Sukai dulu. Sukanya ya pas tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak. Iya, tanda tangan kontrak, ditransfer, dapat duitnya itu Baru sukanya. main, betul. Ya, itu sukanya. Abang puas, saya puas. Gitu. Iya. Terus kalau duka itu. Duka apa ya? Dulu sebelum pandemi, ya ini nggak bisa dibilang duka, ini juga berkat juga. Sebelum pandemi kita punya jadwal padat banget. Saya ingat 2017 November, itu saya ada diundang di pernikahannya anaknya Jokowi, Kayang dan Bobi. Nah, November itu memang jadwal kita sudah padat, tapi November kita diundang itu, Desember itu 1 bulan
kita 29 show, 1 bulan 29 show. Sampai tepar, masuk rumah sakit, infus, terus keluar cabut infus, keluar show lagi, balik infus lagi. Sampai dokternya bilang, gila kamu ini, Pernah sudah show di sakit. rumah sakit gak? Show di rumah sakit waktu sakit itu pernah? Enggak lah, ngapain show di rumah sakit? Enggak, waktu masuk rumah sakit gitu? Enggak. Enggak, Di rumah enggak. sakit istirahat, bro. Saat pakai Sudah tepar istirahat. Gitu. Oke. Terus waktu sama anak Jokowi itu sulapnya keren gak? Keren. Banyak yang muji Nah, itu. Ya. Hmm. Di Solo saya sempat hadir ke pernikahan dari putrinya Bapak Presiden kita, Kayang dan Bobi. Sangat profesional guys. Jadi Koko Steve Angel ini, waduh, nggak bisa diragukan berarti lah itu. Thank you. Thank you. Terus pernah putus asa nggak Bu? Selama menjalani karir sebagai pesulap? Putus asa enggak lah. Kalau kamu pernah putus ya? asa kan banyak pesulap putus asa, berhenti, pensiun. Buktinya saya sampai detik ini masih tetap jadi pesulap. Eksis Meskipun pesulap. dihantam pandemi. Kena pandemi dulu awal-awal kan tidak ada event sama sekali. Jadi ya meskipun kena pandemi awal-awal tetap survive sampai sekarang. Bisa nggak mau sulap kan biasa ada sih ngilang-ngilangin barang gitu. Terus kalau ini kan pandemi ngilangin corona gitu bisa nggak? Wah, kalau bisa sudah saya hilangin bro. Ini kita kan sama-sama berharap untuk corona ini cepat berlalu supaya kita sudah bisa beraktivitas balik seperti dulu, supaya semuanya lancar seperti dulu. Amin. Terus ada nggak Bu yang ngeremehin pekerjaannya Koko sebagai pesulap ini? Remehin ya. Dari pesulap sendiri atau dari orang tua? Dari orang tua dulu. Dari orang tua saya bisnismen. Ada pekerjaan, ada pabrik. Saya disekolahkan international business. Ya. Jadi mereka berharapnya saya jadi Pembisnis. pebisnis. Dulu waktu awal-awal sulap mereka juga kasih tahu, ayolah kamu cari bisnis yang real, yang masuk pagi pulang sore. Kadang kalau sulap event kan kita sampai malam-malam. Kalau sulap apa? Berangkat malam pulang pagi itu? Tergantung eventnya, ada event siang, ada event malam, dan kebanyakan event malam dong. Event malam ya. Ya, kebanyakan event malam, dan pulang event itu bisa sampai jam 10, jam 11, jam 12 gitu. Jadi orang tua awal-awal semi mendukung, tapi dia bilangin terus, dia mau larang langsung frontal juga. Ya dipikir ini hobi anaknya, tapi dia berharapnya anaknya jadi bisnismen. Jadi ya kamu sulap, jangan sulap terus lah, ya toh. Ada bisnisnya juga. Ya, tapi setelah tahu berapa penghasilan saya, setelah tahu saya cukup sukses, berhasil, ya sekarang mereka full support. Full Dan support. mereka bangga sekali anaknya pesulap. Jadi kalau hobi nggak cuma hobi tapi dibuktikan kalau itu bisa jadi pekerjaan. Ya. Dulu saya kalau ketemu teman saya, bisnisnya apa? Yang saya sebutin bisnis lain. Karena apalagi teman kuliah, wah ini sama-sama berbisnis, nggak enak lah bilang kalau saya pesulap. Atau merasa minder atau gimana? Oh gengsi. Iya loh. Kepinginnya tahu bisnismen. Kalau sekarang nggak apa-apa, bilang pesulap nggak apa-apa. Yang punya pabrik juga belum tentu hasilnya sama gitu. Jadi teman-teman yang jadi pesulap nggak usah takut diremehin atau apa. Contohnya pesulap yang sukses di dalam pesulap sendiri atau bisnis. Ya masih proses lah, masih proses. Cuman ya lumayan lah. Oke. Udah merasa puas nggak sekarang? Cukup puas. Puas atau ada target lain yang belum tercapai? Apa targetnya ke depan? So far so good. Jadi semua sih oke aja. Cuman kena pandemi ini ya, semua terdampak pandemi lah, kena efek dari pandemi. Jadi ya kita sama-sama berharap pandemi ini cepat berlalu. Supaya jadwalnya padat lagi ya Bu. Amin. Jadwal padat lagi, uang masuk. Amin. Kena pandemi ini ya, pandemi kan mulai awal di Indonesia ini pertengahan Maret. Nah, kalau tidak ada pandemi, pertengahan April itu saya ada show di Paris. Ngilangin bangunan Paris atau Enggak, gimana? ya ada show. Ada sebuah acara di Paris. Saya ada show di Paris. Terus diinfo bahwa Paris suspek corona. Jadi pindah ke Moskow show-nya. Nah, kan udah keren-keren di Paris tapi pindah ke Moskow. Tapi ya masih oke lah, paling enggak masih di luar negeri. Internasional. Nah, sudah ajuin visa dan lain-lain. 1 minggu sebelum keberangkatan cancel semua karena pandemi.
Sayang. Sayang sih, Ya. sayang bro. Padahal itu show internasional loh. Internasional. Tapi kita memang sebelumnya juga sudah pernah sih. Lebih banyak internasionalnya apa lokalnya? Lokal lah. Lokal lah. Ya. Kalau sama ini Koko dibandingin sama Deddy Corbuzier berani nggak? Kalau adu sulap gitu. Beda lah, nggak bisa ngomong. Beda ya? Beda. Jadi kalau bandingnya sama Deddy juga jauh, kemana-mana jauh. Beliaunya udah Oke. artis top, senior sulap, panutan dari saya juga. Oh, Jadi ya, jadi Corbuzier luar biasa lah. Bukan bandingannya kalau sama Bukan Deddy, bandingannya, bukan. Masih jauh atau udah deket? Ya, beda. Beda tipis lah ya. No comment. Nanti kalau bilang beda tipis, banyak yang nyibir itu, dipikir sombong. Ya toh? Sombong. Kalau bilang bedanya terlalu jauh, nanti dipikir minder ya toh. Biar kalian sendiri aja yang nilai. Siap. Nah ini yang terakhir pesan buat anak-anak muda yang lagi membangun bisnis yang mungkin udah mau putus asa itu gimana? Ya apa ya? Ya kalian jangan mudah putus asa. Kalian usaha terus, fokus. Nah, seperti yang kita tahu banyak anak muda itu sekarang itu bisnis itu cuma anget-anget doang. Jadi menggebu-gebu di awal bisnis, habis itu belum berhasil udah putus asa, ganti lagi. Belum berhasil putus asa, ganti lagi. Kalau kamu ganti terus, kamu akan jadi kutu loncat. Kenapa kamu nggak fokus ke satu bisnis sampai itu berhasil? Jangan lompat-lompat atau sok-sokan punya banyak bisnis. Kalau bisnismu sudah settle, kamu bisa kembangkan ke bisnis lain supaya lebih sukses. Bener. Tapi bukan semua bisnis kamu orang Surabaya bilang kamu cak-cak semua bisnis. Kelihatannya doang keren, bisnisnya banyak. Gagal semua. Tapi nggak ada isinya. Percuma. Fokus lah, fokus. Kalau kamu fokus niat, ya berhasil lah. Berhasil. Terus ini terakhir Kalau Koko bisa kembali ke masa lalu apa yang mau diperbaiki? Atau udah keren-keren aja semua? Saya sih cukup puas dengan apa yang sudah saya dapatkan. Saya cukup mensyukuri dengan apa yang sudah saya dapatkan. Jadi ya nggak ada yang signifikan yang perlu saya rubah. Mungkin ya kalau masa lalu apa? Masa lalu biar kalau masa Ya lalu. mungkin ini ada beberapa anak buah murid yang nggak loyal, yang pengkhianat, yang attitude-nya jelek gitu-gitu yang Tuh, kita ada yang ajarin. pengkhianat tuh? Banyak. Aduh. Nah mungkin kalau ada kembali ke masa lalu, saya akan lebih hati-hati terhadap orang-orang tersebut. Tapi kan waktu nggak bisa diputar kembali. Jadi ya enjoy aja. Nah guys, kita kan udah tahu tentang apa namanya seluk-beluknya Kostif lah. Dari yang tadi pula awal profesional sulap, terus dari finansialnya yang dari sulap juga kita semua tahu lah. Sekarang nggak afdol kalau kita nggak lihat triknya Kostif Angel ini. Gimana kalau kita lihat trik sulapnya Kostif? Boleh, mau Bisa sulap nggak? apa ini? Bisa. Terserah. Ada yang baru. Apa Itu yang baru? Interaksi sama kamu, Hah? kamu dipotong-potong terus dibakar. Waduh. Mau? Nggak, jangan gue saya masih belum kawin. Ya, kita akan main sesuatu yang simpel aja ya. Oke. Nah, tutup dulu laptopnya gue biar enak gue. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, saya mau main simpel aja. Jadi kebetulan saya punya ring ini. Pernah lihat ring seperti ini sebelumnya? Waduh, nggak pernah bu. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Ini yang ukuran kecil. Yang ukuran besar yang buat lompatnya lumba-lumba itu. Oh iya, pernah lihat. Enggak. Jadi saya punya 4 buah ring ini. Ini ring simple. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya kan? Nah, ini tiap-tiap ring utuh, solid guys. Solid ya. Ada yang putus mainnya ya. simple. Jadi tinggal ini diketuk ke sini. Lihat. 1, 2, 3, dia udah bisa nyambung. Kamu bisa cek nggak apa-apa. Wah, Bisa cek. nggak ada yang Solid putus ya. guys. Bisa dilepas nggak? Nggak bisa. Nah, kalau itu tadi cara masuknya, saya ulangin ya. 1, 2, dan 3. Sekarang saya mau ajarin cara lepasnya. Gimana, Bu? ikutin. Gimana? 1 pegang tangan kanan, Hah? 1 tangan kiri, Hah? digoyang-goyang, terus diputar, ditiup, sampai dia. Kok nggak bisa? Nggak bisa Kamu bu. fokus sekali lagi, fokus. Ya ini saya sambungkan dulu. Hah? 1 di kanan, Satu di kanan, 1 di kiri, satu di kiri. digoyang-goyang. Oh kurang enak goyangnya, kurang lemes. Wah, Nah, aduh. ininya doang, badanmu nggak perlu ikut goyang. Gue nggak perlu, badannya nggak perlu. Iya. Oke. Diputar, ditiup, buka. Huh. Oh, kamu belum sikat gigi. Kamu belum sikat gigi, nggak bisa.
Enggak, kamu kalau bisa ya kamu yang jadi pesulapnya. Oh, Jadi iya, ini iya, bisa iya. solid tapi bisa tembus. Solid terus solid. Pinjam. Hah? Jadi dia bisa tembus semua. Ini bisa tembus, Waduh. bisa tembus. Wah, keren. Nah, karena bisa masuk semua, dia bisa lepas satu persatu. Nah, ya. Dia bisa lepas, dan dia bisa Waduh. lepas. Oke. Keren. Dia bisa masuk di bawah, Nah, dia bisa masuk di tengah, dan dia bisa masuk di dalam. atas. Oh, atas. Nah, saya lepas satu persatu ya, lepas. Saya lepas lagi. Lepas. Saya lepas semua. Nah, sekarang kamu bisa bilang stop dimanapun kamu mau. Stop. Sini ya, ini nggak ada lubang ya. Nah, nggak ada. Ini juga nggak ada lubang ya. Ini ada lubangnya, Bu. Nggak ada ya. Nah. Nah, oke kita akan cek. Sini ya, nggak ada ya. 1, 2, dan kamu cek. Ada lubang nggak? Cek. Lubangnya. Nah, pinter. Biasanya orang ditanyain ada lubang nggak, orang nggak ngerti. Padahal ada lubang. Lubangnya Lubang. gede. Ya, Bisa masuk keluar. pinter ini. Bahaya guys. Pinter cari lubang dia. Lubang nyaring. Lubang ini, guys. Lubang ini. Arahin ke saya. Oke. Agak bawah. Oke. Agak bawah dong. Nah, ini tinggal diketuk ini. 1, 2, dan 3 nyambung. Lepas aja, lepas. Ini dia bisa nyambung semua. Simple tapi susah, guys. Nah, Keren. Nah, guys, gimana? Keren banget kan tadi sulapnya dari Coach Steve. Simple tapi sangat susah. Gak semua orang bisa kayak Coach Steve. Nah, untuk yang mau tahu Coach Steve lebih lanjut mungkin bisa ini gua IG-nya apa gua? Buat yang kepo Instagramnya buat Coach Steve ini. @SteveAngelIMB. Oh, Steve Angel bisa lihat di sini ya. @SteveAngelIMB ya. Mungkin yang sekarang kuku main YouTube nggak sama TikTok gitu, Bu? YouTube, TikTok, YouTube, baru, TikTok baru lah. bikin, Baru bikin. 2 mingguan yang lalu. Oh, baru Jadi bikin. baru start bikin. Mungkin ya masih belum karena start baru bikin masih belum banyak follower seperti Instagram. Tapi kalian sudah bisa mulai cek karena ada banyak konten menarik di situ. Oh iya. TikToknya sama @SteveAngelIMB. Kalau YouTube-nya Steve Angel Channel. Kalian Harus bisa subscribe, guys. Nah, subscribe, like, Komen. share. Jangan lupa guys, banyak konten menarik di sana. Ya, Kalian bisa cek. Steve Angel Channel. Steve Angel Channel, guys. Ya. Nah, sekarang kita waktunya untuk mengakhiri acara ini, Go. Oke. Jangan lupa nonton episode-episode ATB Live berikutnya. Nah, Go, sekarang aku mau pulang tapi aku nggak ada kendaraan, Go. Anterin aku pulang dong, Go. Wah, ini susah. Tapi pakai cara sulap, Go. Bisa nggak, Go? Budaya nebeng ini susah. Nah, pakai cara sulap bisa, pakai Pakai cara cara sulap. sulap dong. Oke. Oke. Pakai cara sulap ya, guys. Gimana? Jadi saya akan pindahkan kamu langsung sampai ke rumah. Oke, siap. Oke, siap. kita akan lihat sama-sama. Oke. 1, 2, dan nah, tinggal saya sendirian guys. Oke, saya juga pamit dulu. Bye bye.